Ya, baik. Jadi dari segi laporan keuangan kita sudah mengenal ya ada 4 yang standar, kemudian ada 3 yang tambahan yang khusus hanya ada di perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena itu diamanatkan oleh aturan oleh PSAK yang seluruh perbankan syariah di Indonesia harus mengikutinya. Jadi belum tentu juga di negara lain yang ada perbankan syariahnya menerapkan itu ya. Jadi itu sebagai pengantar. Mengapa sebagai pengantar? Karena analisis laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan keuangan. Tentu saja itu ya. Dan itu juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke lanjutannya ya. Lanjutan dari yang kemarin, dan pastikan pemahaman kalian mengenai laporan-laporan keuangan kemudian bagian-bagiannya sudah matang, karena itu syaratnya, itu prasyaratnya. Sebelum masuk analisanya, kita harus mengenal apa yang dianalisa. Oke, ibarat kita menganalisa pohon, maka kita harus tahu bagian-bagiannya, mana yang berfungsi sebagai sumber tenaga, mana yang berfungsi mengambil bahan makanan, mana yang berfungsi untuk menghasilkan buah, mana yang berfungsi untuk reproduksi, dan seterusnya. Maka laporan keuangan pun sama. Kita harus paham mana yang dipakai untuk menghitung laba rugi, oke, mana yang dipakai untuk menghitung harta, hutang, dan modal, dan di bagian mana harta itu berada, di bagian mana hutang itu berada, di bagian mana modal itu berada, itu harus kita pahami sebelum menganalisa. Seperti itu. Sama seperti kita menganalisa badan atau dokter menganalisa pasien, tanpa memahami mekanisme bagaimana tubuh itu metabolisme tubuh itu bekerja, dokter tidak akan bisa menganalisa penyakit atau keadaan atau kesehatan dari pasien. Kita pun seperti itu. Kalau kita belum paham laporan keuangan secara jernih, maka analisanya akan cenderung sulit untuk dilakukan. Oke, mari kita lihat bagian selanjutnya. Bagian kedua dari kuliah kita. Ya, kalau kemarin jenis-jenisnya kita akan masuk ke teknik. Ya, teknik analisis laporan keuangan. Kalau dari segi bahasa baku, maka yang baku adalah analisis. Walaupun mungkin kita lebih sering mendengar analisa, tapi bahasa bakunya adalah analisis. Analisis laporan keuangan. Ini ada 6 yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Oke, teknik-tekniknya. Analisis komparasi, kemudian ada analisis vertikal. Analisis vertikal dari segi kata-katanya ya, vertikal itu kan dari atas ke bawah ya. Ini juga sering kita sebut cross-sectional technique. Jadi membandingkan satu bagian dengan bagian yang lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau analisis horizontal, time series. Time series berarti berurutan. Misalkan tahun 2001 dibandingkan dengan tahun 2002, 2002 dibandingkan dengan 2003, dan seterusnya. Itu horizontal. Kemudian analisis rasio. Analisis rasio ini mungkin yang paling populer atau yang paling sering kalian dengar. Ada misalkan cash ratio, kemudian rasio likuiditas, dan seterusnya, itu yang paling sering kita dengar. Kemudian ada analisis BEP, break even point, titik seimbang.
analisis titik seimbang. Kemudian analisis DuPont. DuPont ini sebenarnya kombinasi atau pengembangan dari analisis rasio. Oke, jadi yang keenam ini pengembangan saja. Tapi dia kalau secara jenis analisisnya itu tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru, dia hanya menggabungkan, mengkombinasikan, menjadikan analisis rasio yang sudah ada itu menjadi satu kombinasi yang baru, itu saja ya. Itu analisis DuPont. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, ini kurang lebih outline atau rangkuman apa yang akan kita bahas. Nah, ini juga sebuah kesempatan ya untuk kalian bisa belajar sendiri. Jadi sebelum mengikuti kalian bisa membaca bagian-bagian yang sudah saya jelaskan ini. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, sumber yang lebih banyak, dan biasanya kalau sumbernya lebih banyak kita lebih mudah untuk memahami. Oke. Ya. Sebagai pengantar kita lihat dulu jenis-jenis laporan yang ada, jenis-jenis analisis komparasi yang ada. Ya. Kita melihat ada analisis kelaporan keuangan berdasarkan jenis jenis langsung 10 menit ya. Berdasarkan jenis atau berdasarkan fokusnya, berdasarkan fokus yang diteliti itu apa ya. Ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas usaha. Oke, jadi berdasarkan objek yang dievaluasi. Yang pertama likuiditas, kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo. Jadi sejauh mana perusahaan itu mampu membayar kewajibannya ya. Solvabilitas, kemampuan bayar pada saat dilikuidasi. Jadi sejauh mana sebuah perusahaan itu atau aset itu bisa diuangkan. Itu likuiditas dan solvabilitas. Nah, kalau solvabilitas biasanya yang dinilai adalah kualitas asetnya. Kualitas asetnya. Kalau likuiditas kan kita cukup gampang memahami, kemampuan bayar ketika jatuh tempo. Kalau solvabilitas, nilai asetnya yang kita miliki. Sama seperti misalkan kalau kita punya motor, pada saat kita membeli mungkin harganya 15 juta. Tapi sekarang setelah dipakai 3 tahun harganya menjadi 9 juta. Nah, 9 juta ini adalah nilai real ya, nilai buku. Nilai real yang menunjukkan kalau motor ini dijual sekarang harganya adalah 9 juta. Maaf ya. Jadi itu solvabilitas. Rentabilitas, kemampuan suatu perusahaan, suatu entitas memperoleh keuntungan. Kemudian stabilitas usaha, bagaimana sebuah bisnis itu akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Jadi masing-masing punya fokus, punya sasaran tembak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dilihat dari penggunanya. Investor jangka pendek itu lebih tertarik ke likuiditas. Ya. Misalnya bank, likuiditas ya. Gampangnya analisis likuiditas biasanya kita melihat penghasilannya, pendapatannya, labanya, itu biasanya untuk menganalisis likuiditas itu seperti itu. Kalau kita sebagai pribadi mau pinjam uang di bank pun seperti itu. Yang dilihat ada likuiditasnya. Penghasilannya berapa, punya aset atau tidak gitu ya. Nah, itu menunjukkan likuiditas.
Kemampuan peminjam dana untuk menyelesaikan kewajiban pada saat jatuh tempo, yaitu likuiditas tadi. Kemudian kalau investor jangka panjang, misalnya pemegang surat utang, bondholder, atau pemegang obligasi, pemegang saham, dan lain-lain, lebih memperhatikan profitabilitas dan solvabilitas, yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk tetap survive dalam jangka panjang. Oke. Mengapa pemegang saham penting untuk menganalisa solvabilitasnya? Karena pemegang saham ketika perusahaan itu rugi, maka pemegang saham itu harus dijamin, tidak boleh hilang sahamnya itu. Ketika perusahaan bangkrut, sahamnya tetap ada, nilainya tidak boleh hilang. Dan bagaimana cara membayarnya kalau perusahaan bangkrut dan membayar sahamnya kepada pemegang saham? Ya, dengan mencairkan atau menjual asetnya. Oleh karena itu, solvabilitas menjadi penting. Oke, ini saya lewati dulu. Oke, analisis komparasi, ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau kita melihat sebuah perusahaan mempunyai laba 3 miliar, apa yang akan kita pikirkan? Apakah pasti 100% bahwa perusahaan itu bonafit, menguntungkan, dan berkinerja baik? Nah, seorang investor tidak boleh langsung mempercayai dan sumbu pendek gitu ya, langsung memutuskan dalam waktu yang cepat. Mengapa? Ya, karena belum dibandingkan, belum diuji. Ya, belum diuji. Ya, karena baru melihat satu perusahaan dan 1 tahun periode usaha atau bisnis. Ya, baru 1 tahun periode bisnis atau usahanya. Belum dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belum dibandingkan dengan perusahaan yang lain, belum dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, dan seterusnya. Sama seperti misalkan ada mahasiswa yang mendapatkan nilai B misalkan. Nilai B. Nah, itu apakah dia berarti menguasai mata kuliahnya? Ya belum tentu. Harus dibandingkan dulu. Jangan-jangan yang lain A semua. Seperti itu. Sama seperti misalkan COVID, kita ambil contoh COVID karena kita sedang COVID ya. COVID misalkan jumlah orang yang meninggal perharinya dikarenakan COVID di Indonesia itu sudah menurun gitu ya. Misalkan menurun 10%. Apakah itu sudah baik atau belum? Nah, kita harus bandingkan juga. Jangan-jangan Indonesia saja yang menurun 10%, yang lain menurunnya 50%. Nah, itu pentingnya analisis komparasi. Oke. Tidak boleh langsung mengambil kesimpulan dari satu data saja. Nah, alat ujinya adalah analisis komparasi, contohnya ini. Intra-company. Analisis komparasi dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu intra-company. Ada yang bisa menebak kira-kira yang dibandingkan apa? Ya. Oh ya, mungkin silahkan kalau ada yang haus minum dulu. Kalau nggak salah sudah ada ininya ya, kesepakatan ya, kontrak belajarnya ya di awal. Saya lupa soalnya
di kelas mana saya pernah menjelaskan ini gitu ya. Jadi takutnya lupa. Jadi silakan kalau mau kuliah sambil minum boleh, tapi tidak boleh makan snack ya ataupun makanan yang lain. Minum boleh minum. Ada yang bisa menjawab? Intra company kira-kira membandingkan apa dengan apa dari ilustrasi atau gambar ini? Coba ya. Sebelum saya jelaskan, siapa tahu kalian sudah tahu, jadi kita bisa lebih cepat ya. Ya coba Resa Hardianti. Kalau intra company kira-kira membandingkan apa ya? Dari gambar di atas. Oke. Dipikirkan ya. Ini sebentar. Ini waktunya kurang dari 1 menit, akan tertutup Zoom-nya. Nanti diklik lagi linknya di WhatsApp grup ya. Kita teruskan dan sambil nanti beralih ke Zoom yang baru, Resa disiapkan jawabannya. Iya, Oke. Bentar. Buka lagi di link. Buka lagi linknya ya. Oke. Coba sambil kayaknya masih ada waktu. Coba Resa silahkan sambil menunggu. Gimana Resa?